Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovita Sarifirki Bestiana. Di sini ingin menjelaskan tentang gambaran umum tentang audit dan jaminan. Perikatan asuransi merupakan layanan yang memberikan kesimpulan atau keputusan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas informasi atau kepercayaan bagi pihak pengambil keputusan yang diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang memadai. Layanan asuransi. Yang pertama, audit laporan keuangan. Tujuan dari mengaudit laporan keuangan ini adalah agar auditor menyatakan pendapatnya apakah laporan keuangan tersebut sudah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk meningkatkan keandalan isi informasi yang termasuk dalam laporan keuangan. Audit ketaatan atau kepatuhan. Audit kepatuhan melibatkan pengumpulan bukti untuk memastikan apakah orang atau perusahaan yang sedang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, bahkan undang-undang yang sudah seharusnya mereka patuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Audit kinerja. Audit kinerja ini berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan keefektivitasan kegiatan dalam suatu organisasi, yang dimana keefektifan tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah disepakati. Audit komprehensif. Audit komprehensif ini mencakup elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Audit komprehensif paling sering terjadi di sektor publik, di mana kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang diperiksa saat menyelesaikan audit laporan keuangan. Audit internal. Audit internal dilakukan untuk memberikan jaminan tentang berbagai aspek aktivitas dalam suatu organisasi yang mencakup evaluasi dan peningkatan manajemen risiko, prosedur pengendalian internal, dan elemen proses tata kelola. Yang terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Jaminan pengungkapan CSR ini dilakukan oleh auditor atau spesialis konsultan perusahaan karena mencakup informasi non-keuangan dan keuangan. Keahlian yang diperlukan pun juga harus cukup luas. Di sini, auditor harus mempertimbangkan dampak masalah lingkungan pada laporan keuangan kliennya saat melakukan audit laporan keuangan. Berbagai tingkat jaminan. Yang pertama, jaminan wajar. Tujuan dari jaminan wajar adalah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk auditor memberikan pendapatnya mengenai kebenaran atau kewajaran dari informasi dalam laporan keuangan. Yang kedua, jaminan terbatas. Di sini, auditor tidak perlu memberikan pendapat baiknya terhadap kewajaran informasi laporan keuangan, karena mereka tidak melakukan pengujian secara terperinci. Tidak ada jaminan. Penyedia jaminan atau auditor hanya melaporkan secara fakta temuan-temuannya dengan hasil akhir tidak memberikan pendapat atau kesimpulan. Perbedaan pendapat audit, yaitu membahas tentang berbagai jenis opini yang diperoleh auditor saat melakukan proses auditnya. Yang pertama, laporan audit umumnya mencakup opini yang tidak dimodifikasi atau dibuat-buat, karena auditor meyakini
bahwa laporan keuangan perusahaan sudah benar, posisi keuangan perusahaan yang disajikan secara wajar, dan informasi yang diberikan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Dapat dimodifikasi dengan cara memasukkan paragraf penekanan masalah sesuai dengan syarat, agar pembaca dapat memperhatikan masalah apa yang terjadi saat membaca laporan keuangan tersebut. Di sini, peran auditor tidak dapat mengeluarkan opininya, kecuali jika memenuhi syarat. Peran penyusun dan auditor. Yang pertama, tanggung jawab penyusun. Penyusun harus bertanggung jawab dan memastikan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus relevan, yaitu dapat membantu mengevaluasi peristiwa di masa lalu, sekarang maupun masa depan nanti. Andal. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan ataupun penipuan. Sebanding. Informasi yang disertakan dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan sepanjang waktu. Dapat dimengerti. Pengguna perlu memahami informasi yang disajikan untuk membuat suatu keputusan yang tepat, benar dan adil. Informasi di dalam laporan keuangan harus benar dan adil sesuai dengan standar akuntansi. Tanggung jawab auditor. Saat melakukan proses audit, auditor harus menggunakan skeptisisme profesional, yaitu auditor harus mencari tahu bukti yang independen untuk menguatkan informasi yang telah disajikan oleh klien mereka. Pertimbangan profesional, yaitu berkaitan dengan keahlian, pengetahuan, dan pelatihan yang digunakan auditor saat melakukan proses audit. Berhati-hati. Berhati-hati memacu untuk auditor rajin saat melakukan proses audit. Dengan menerapkan standar teknis sesuai dengan undang-undang dan mendokumentasikan setiap tahap saat melakukan proses auditnya. Penyedia jaminan. Jasa penyedia jaminan disediakan oleh perusahaan akuntansi atau konsultan. 4 perusahaan jasa audit terbesar di Australia, yaitu Deloitte, EY, KPMG, dan PwC, di mana semua kantor akuntan ini menyediakan layanan non-asuransi atau non-audit, serta layanan asuransi atau audit. Layanan non-audit ini mencakup layanan konsultasi manajemen, merger dan akuisisi, kepailitan, pajak, dan akuntansi. Permintaan jasa audit dan asuransi. Yang pertama, penggunaan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dilakukan oleh investor untuk membaca laporan keuangannya sehingga menentukan mau berinvestasi, membeli, ataupun menjual saham. Calon investor sendiri juga menggunakan laporan keuangannya untuk menentukan membeli saham tersebut atau tidak. Pemasok. Pemasok memakai informasi akuntansi yang menggunakan laporan keuangan untuk menentukan dapat menyediakan pasokan barang pada perusahaan tersebut atau tidak. Pelanggan. Pelanggan meyakini apakah entitas akan tetap menjadi perhatian jika pelanggan mengandalkannya untuk bisnis mereka. Pemberi pinjaman. Untuk menentukan apakah entitas dapat membayar bunga dan pokok jaminan saat jatuh tempo. Karyawan. Karyawan memakai informasi
atau penggunaan laporan keuangan ini untuk membayar upah gaji mereka. Pemerintah untuk mematuhi peraturan atau tidak. Sedangkan untuk masyarakat umum, untuk menambah wawasan yang luas tentang entitas perusahaan. Sumber permintaan jasa audit dan asuransi. Mengapa pengguna laporan keuangan harus mengaudit laporan keuangannya? Yaitu dengan alasan remoteness atau keterpencilan, yaitu tidak memiliki akses entitas yang ditinjau. Kompleksitas, tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang luas. Insentif bersaing, pihak manajemen membantu mencapai tujuan mereka dengan mengungkapkan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan. Dapat dipercaya, keandalan informasi laporan keuangan untuk membuat keputusan yang nyata. Kerangka teori. Ketiga, kerangka teori tersebut digunakan saat proses audit, yaitu teori agensi, di mana ketika seorang individu adalah pemilik maupun manajer bisnis mereka sendiri, maka tidak ada insentif bersaing. Namun, ketika seorang pemilik memperkerjakan seorang manajer untuk menjalankan bisnis atas nama mereka, maka potensi konflik akan muncul. Sehingga di sini manajer sekaligus pemilik tersebut memiliki insentif untuk menyewa auditor untuk menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka telah menyiapkan laporan keuangan yang benar dan adil, serta terbebas dari penipuan maupun kesalahan. Hipotesis informasi. Pengguna laporan keuangan memerlukan akses informasi yang tinggi untuk membuat keputusan. Di sini, hipotesis informasi ini memberikan informasi kepada kita bahwa untuk permintaan akan informasi yang handal dan berkualitas tinggi, berbagai kelompok pengguna termasuk pemegang saham, bank, dan pemberi pinjaman lain akan menuntut agar laporan keuangan diaudit guna membantu pengambilan keputusan mereka. Hipotesis asuransi. Investor mengambil resiko saat membeli saham. Jika entitas gagal, maka investor bisa kehilangan uang yang diinvestasikannya. Oleh karena itu, diperlukan hipotesis asuransi untuk memberitahu kita bahwa investor menuntut agar laporan keuangan diaudit sebagai cara untuk mengasuransikan sebagian kerugian jika investasi mereka gagal. Permintaan dalam pengaturan sukarela. Perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi jaminan tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disebut JSR dalam laporan tahunan mereka agar perusahaan lebih bertanggung jawab atas dampak perusahaannya terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitar perusahaan. Peran regulator dan regulasi. Sejumlah regulator memiliki pengaruh terhadap proses audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yaitu ada Dewan Pelaporan Keuangan. Merupakan badan hukum yang aktivitasnya ditentukan oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia. Dewan Pelaporan Keuangan ini memantau dan melaporkan secara berkala hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor. Untuk memastikan independensi pembuat standar,
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia secara khusus melarang Dewan Pelaporan Keuangan terlibat dalam masalah teknis seputar proses pengaturan standar. Yang kedua, Dewan Standar Audit dan Jaminan. Dewan ini bertanggung jawab atas perumusan standar audit dan jaminan. Standar audit mencakup persyaratan wajib yang secara hukum dapat ditegakkan di bawah Undang-Undang Korporasi. Anggota Dewan Standar Audit dan Jaminan ditunjuk oleh Dewan Pelaporan Keuangan. Dewan Standar Audit dan Jaminan ini secara signifikan merevisi dan merancang ulang standar audit Australia agar sejalan dengan standar internasional tentang audit yang dikeluarkan oleh Badan Standar Audit dan Jaminan Internasional. Dewan Standar Profesional dan Etika Akuntansi. Dewan ini didirikan sebagai badan independen untuk mengeluarkan standar profesional dan etika, secara aktif menganjurkan perilaku profesional dan etis seorang akuntan. Akuntan yang merupakan anggota dari badan akuntansi profesional diharuskan keanggotaannya mereka mematuhi standar etika dan profesional yang disetujui oleh Dewan Standar Profesional dan Etika Akuntansi. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia adalah badan pemerintah independen. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia berperan dalam mengawasi fungsi audit. Dengan mendaftarkan auditor, memproses laporan tahunan dari auditor yang terdaftar, memberlakukan persyaratan independensi, dan menyediakan fasilitas untuk pelaporan pelanggaran undang-undang. Bursa Efek Australia dibentuk pada tahun 1987 dengan menggabungkan 6 bursa efek independen yang beroperasi di ibu kota negara bagian. Bursa Efek Australia bertujuan untuk membantu perusahaan yang terdaftar mengumpulkan dana, memberikan peluang bagi investor untuk membangun kekayaan, dan memungkinkan pembeli serta penjual untuk bertransaksi dengan rasa percaya diri. Bursa Efek Australia telah menerbitkan pedoman dan rekomendasi untuk tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan yang dipublikasikan. Auditor perusahaan dan Dewan Disiplin Likuidator dapat menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia yang menyatakan bahwa individu yang bersangkutan telah melanggar peraturan. Auditor perusahaan dan Dewan Disiplin Likuidator terlibat ketika auditor atau likuidator diyakini tidak menjalankan tugasnya dengan benar, sehingga memungkinkan dapat didiskualifikasi atau tidak boleh terdaftar karena ada alasan lain. Auditor perusahaan dan Dewan Disiplin Likuidator dapat membatalkan atau menangguhkan pendaftaran individu tersebut, memberikan peringatan kepada individu tersebut untuk meminta mereka melakukan atau meningkatkan perilaku mereka. Chartered Accountant Australia and New Zealand adalah badan profesional yang bekerja dalam praktik publik.
seperti industri, akademisi, dan pemerintah. Untuk menjadi seorang akuntan yang disewa, perlu mengikuti program CA yang menggabungkan studi dan pengalaman kerja. Setelah menyelesaikan kursus akuntansi yang diakreditasi oleh Chartered Accountant Australia and New Zealand dan pengalaman kerja yang telah diawasi oleh mentor akuntan, maka memungkinkan setelah menyelesaikan program CA tersebut dapat mengajukan keanggotaan Chartered Accountant Australia and New Zealand. Yang terakhir, Institut Akuntan Publik. Institut Akuntan Publik ini merupakan badan profesional yang bekerja di industri perdagangan, pemerintahan, akademisi, dan praktik publik. Untuk menjadi anggota Institut Akuntan Publik, lulusan dengan gelar yang disetujui harus menyelesaikan perencanaan dan manajemen strategis serta etika profesi dengan 3 tahun pengalaman kerja. Regulasi. Regulasi merupakan proses jaminan yang mencakup standar dan pernyataan audit. Standar audit dikeluarkan oleh Dewan Standar Audit dan Jaminan di Australia. Standar ini memberikan persyaratan dan panduan minimum untuk audit dan layanan jaminan. Standar tersebut terdiri dari Australian Auditing Standard, Standard on Review Agreement, Standard on Assurance Agreement, dan Standard on Field Service. Yang kedua, Undang-Undang Korporasi, yaitu memberikan panduan tentang audit atas laporan keuangan perusahaan. Undang-undang tersebut memberdayakan auditor untuk mendapatkan akses ke informasi yang akan diperlukan sebagai proses audit mereka dan mengharuskan auditor melapor kepada Komisi Sekuritas dan Investasi Australia jika mereka yakin bahwa perusahaan yang diaudit tidak mematuhi Undang-Undang Korporasi atau telah berusaha mengganggu audit tersebut. CLERP 9. Ini berisi sejumlah amandemen yang mempengaruhi profesi audit. Beberapa perubahan lain yang dibawa oleh CLERP 9 ini meliputi pengungkapan laporan keuangan layanan non-audit disediakan oleh auditor perusahaan. Pengungkapan tambahan dalam laporan direksi mengenai auditor. Persyaratan independensi auditor yang ditingkatkan. Pembatasan auditor menjadi pejabat klien mereka dalam waktu 2 tahun setelah berhenti bekerja dengan firma audit mereka. Rotasi auditor bagi mereka yang memainkan peran penting dalam audit klien dalam 5 dari 7 tahun. Kesenjangan ekspektasi audit. Kesenjangan ekspektasi audit terjadi ketika keyakinan pengguna laporan keuangan tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh ekspektasi pengguna yang tidak realistis, seperti auditor memberikan jaminan lengkap. Auditor menjamin kelangsungan masa depan entitas. Opini audit yang tidak dimodifikasi merupakan indikator akurasi yang lengkap. Auditor pasti akan menemukan penipuan, serta telah memeriksa semua transaksi. Namun kenyataannya yaitu auditor memberikan keyakinan yang memadai.
Opini yang tidak dimodifikasi menunjukkan bahwa auditor meyakini bahwa tidak ada kesalahan yang signifikan dalam laporan keuangan. Auditor akan menilai resiko kecurangan dan melakukan tes untuk mencoba mengungkap kecurangan apapun. Tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan menemukan kecurangan seandainya terjadi. Auditor menguji sampel transaksi.